Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mari kita jadikan materi dalam konten ini sebagai sarana belajar bersama. Sebaiknya mencari seorang guru guna mendapatkan pemahaman, keilmuan, bimbingan dan arahan dari seorang guru. Bahaya lalai dari mengingat Allah. Tahukah engkau bahwa tidak semua kegelapan berasal dari malam? Ada gelap yang lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih mematikan. Itulah kelalaian dari mengingat Allah. Wahai sahabat jiwa, dalam kesibukan dunia yang berdenyut cepat, dalam rutinitas yang menenggelamkan batin, ada satu penyakit halus yang sering tak kita sadari: lalai. Ia tak berteriak, tak mengganggu dari luar, tapi ia mengendap di dalam, merayap di sela-sela zikir yang kosong, dalam ibadah yang tanpa hati, dalam waktu yang berlalu tanpa kesadaran akan Tuhan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib membongkar tabir halus dari bahaya kelalaian. Beliau tidak hanya menjelaskan akibatnya, tapi juga menyingkap jalan keluarnya. Setiap kalimat beliau seperti embun yang membersihkan debu jiwa, tajam namun menyegarkan. Mari mendengarkan bersama. Satu demi satu, kita akan menyingkap 7 gerbang. Lalai adalah hijab. Lalai memutus cahaya hidayah. Lalai membuka pintu syahwat dan dunia. Lalai menghancurkan keikhlasan. Lalai menumpulkan hati dan akal. Lalai menghijabi ma'rifah dan syuhud. Dan akhirnya, jalan keluar dari kelalaian. Wahai penempuh jalan, mari kita hadir sepenuh hati. Sebab apa yang akan kita selami bukan sekadar ilmu, tapi cermin bagi batin, untuk mengenal luka dalam diri dan membalutnya dengan cahaya zikir. Lalai adalah hijab. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa kelalaian bukanlah sekadar lupa. Ia adalah kabut pekat yang menutupi cermin hati. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa lalai adalah hijab, tabir yang menyembunyikan sinar ilahi dari pandangan batin kita. Saat seorang hamba tenggelam dalam kelalaian, hakikat dirinya yang sejati pun menjadi asing baginya. Ia tidak lagi mengenal siapa dirinya di hadapan Allah, dan dunia mulai tampak lebih nyata daripada akhirat. Lalai ghaflah adalah seperti debu yang mengendap pada kaca jiwa. Semakin lama dibiarkan, semakin tebal tabirnya. Dan ketika cahaya zikir tak lagi bersinar, kegelapan menjadi sahabat setia. Seorang hamba yang lalai bagaikan pengembara yang kehilangan arah di tengah gurun malam, tanpa bintang untuk ditatap dan tanpa cahaya untuk dituntun. Wahai jiwa yang sedang mencari arah, ketika engkau lalai dari Allah, engkau tidak hanya kehilangan zikir di lisanmu, tetapi kehilangan kesadaran di batinmu. Engkau menjadi seperti seseorang yang hidup tanpa langit, tanpa arah, tanpa suara dari langit yang memberi petunjuk. Kelalaian itu membungkam suara nurani, meredupkan cahaya intuisi, dan memadamkan pelita ruhani. Syekh Abdul Qadir berkata bahwa lalai adalah kematian hati. Sebagaimana tubuh yang mati kehilangan fungsi, hati yang lalai kehilangan rasa. Ia tidak lagi bergetar ketika mendengar nama Allah. Ia tidak lagi tersungkur dalam sujud kerinduan. Ia tidak lagi merintih dalam keheningan malam. Dengarlah firman Allah dalam Al-Quran, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surah Al-Hasyr ayat 19. Renungkan dalam-dalam. Ayat ini tidak hanya memberi peringatan, tapi juga menyingkap misteri terdalam jiwa. Lupa kepada Allah menyebabkan seseorang lupa kepada jati dirinya. Ia tidak lagi mengingat untuk apa ia diciptakan. Ia tak lagi sadar bahwa ia adalah makhluk yang dititipi cahaya ilahi.
Maka lalai adalah jalan perlahan menuju kegelapan total, kegelapan makna, kegelapan tujuan, kegelapan ruhani. Wahai sahabat yang hatinya merindukan cahaya, pernahkah engkau merasa kosong di tengah keramaian? Itulah isyarat bahwa ruhmu sedang terhijab. Engkau butuh lebih dari sekadar rutinitas ibadah. Engkau butuh kehadiran. Engkau butuh kesadaran yang hadir dalam setiap detak. Lalai bukanlah dosa besar yang riuh. Ia adalah dosa sunyi yang menjauhkan. Ia adalah perahu yang perlahan-lahan hanyut dari dermaga Allah tanpa engkau sadari. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa satu-satunya penawar dari hijab kelalaian adalah zikrullah, mengingat Allah dengan penuh kesadaran, dengan rindu yang tulus, dengan rasa yang hidup. Zikir bukan sekadar lafaz, ia adalah getaran jiwa, ia adalah nafkah ruhani. Wahai penempuh jalan ilahi, bukalah hijab itu dengan air mata, robeklah tabir itu dengan rintihan taubat. Cahaya Allah tidak pernah pergi, ia hanya tertutup, ia hanya menanti satu ketukan darimu. Lalu ketuklah hatimu, tanyakan, sudah berapa lama aku lalai? Sudah berapa kali aku membaca zikir, tapi hatiku jauh? Sudah berapa kali aku menyebut nama Allah, namun tanpa kehadirannya dalam kalbuku? Saudaraku, ingatlah bahwa 1 detik engkau sadar lebih berharga dari 1000 detik kelalaian. 1 napas yang hadir bersama Allah lebih mulia dari 1000 napas yang tersesat. Maka, jangan tunda lagi. Kembalilah ke hadiratnya. Ya Allah, singkapkan tabir lalai dari hati kami. Hadirkan Engkau dalam setiap detik hidup kami. Jangan biarkan kami hidup, tapi jauh darimu. Jadikan zikir kami nyawa bagi ruh kami, dan kesadaran kami jalan menuju cahayamu yang tak pernah padam. Amin ya Rabbal Alamin. Lalai memutus cahaya hidayah. Wahai jiwa yang merindukan arah, ketahuilah bahwa setiap detik cahaya hidayah senantiasa turun dari langit kasih sayangnya. Ia tidak berhenti mengalir seperti cahaya matahari yang setia menyinari bumi. Namun saat kelalaian mulai merajai batin, maka cahaya itu tak lagi bisa menembus hati. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan dalam Futuh Al-Ghaib bahwa lalai memutus cahaya hidayah. Bukan karena cahaya itu tiada, tetapi karena hati kita telah membangun dinding yang menghalangi sinarnya. Hidayah bukan sekadar petunjuk akal, ia adalah pancaran ilahi yang menyapa ruh. Ia masuk melalui celah-celah kesadaran yang lembut, melalui kekhusyukan, melalui zikir yang hidup. Tapi ketika lalai hadir, kesadaran pun tertutup. Laksana mata yang dibutakan oleh kilau dunia, hati menjadi beku dan kaku. Tak ada lagi desir cinta ilahi, tak ada lagi rasa takut yang lembut, tak ada lagi kegelisahan manis yang mendorong sujud di sepertiga malam. Firman Allah, Allah pelindung orang-orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 257. Namun, wahai pendamba cahaya, apa yang terjadi jika hati menolak perlindungan itu? Jika ia lebih memilih keheningan yang kosong daripada zikir yang hidup? Jika ia lebih memilih layar dunia daripada wajah Tuhan? Maka gelap kembali menutupi ruang jiwa. Itulah akibat dari lalai yang dibiarkan berakar. Lihatlah taman hati. Jika tidak disirami zikir, ia akan mengering. Jika tidak disinari hidayah, ia akan layu. Dan kelalaian itu bagaikan kabut tebal yang menghalangi cahaya itu mencapai daunnya. Maka hati pun kehilangan arah, kehilangan cita, kehilangan daya untuk menyentuh makna. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa satu zikir yang hadir bisa menciptakan celah bagi cahaya itu masuk. Tapi 1000 amal tanpa kesadaran adalah tembok yang makin mengeras. Maka jangan abaikan zikir, karena ia bukan hanya ibadah, tetapi jembatan cahaya menuju Rabb-Mu. Wahai sahabat yang mengharap cahaya, cahaya itu tidak pernah jauh. Ia hanya menanti pintu hatimu dibuka. Maka diamlah sejenak, tenangkan dunia dari pikiranmu. Hembuskan satu helaan napas dan hadirkan namanya, Allah.
maka lihatlah bagaimana celah itu perlahan merekah, bagaimana terang itu mulai menyusup, membelai luka batinmu, dan memanggilmu pulang. Ya Allah, jangan biarkan hati kami menjadi gelap karena lalai. Siramilah taman batin kami dengan zikir-Mu. Hadirkan cahaya hidayah-Mu dalam setiap detik kesadaran kami, dan jangan biarkan kami tertidur dalam kelam. Amin ya Rabbal Alamin. Lalai membuka pintu syahwat dan dunia. Wahai jiwa yang mencari ketenangan, ketahuilah bahwa dunia ini, seindah apapun ia tampak, adalah ujian yang terselubung. Setiap kilau harta, setiap rayuan syahwat, setiap gemerlap pencapaian duniawi, semuanya bisa menjadi jerat halus yang menyesatkan jika hati kita lalai dari Allah. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa kelalaian membuka pintu bagi syahwat dan dunia. Lalai itu seperti membiarkan pintu rumah terbuka di malam hari. Saat engkau tak berjaga dengan zikir dan kesadaran, maka masuklah pencuri, syahwat yang menyulut api nafsu, dan dunia yang mengikat hati dengan tali tipuan. Maka hati yang tadinya suci dan lembut berubah keras dan liar, tidak lagi tunduk pada suara langit, tapi pada bisikan bumi. Wahai yang sedang menapaki jalan ruhani, ketika zikir terlupakan, syahwat mengambil alih. Ketika sholat dilakukan tanpa hati, dunia pun mengambil tempat di dalam dada. Syahwat bukan hanya dorongan jasmani, tetapi seluruh tarikan ke bawah, ke arah kepuasan instan, kekuasaan, pujian, bahkan rasa aman yang bergantung pada makhluk. Dengarlah firman Allah. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Quran Surah Al-Jathiyah ayat 23. Ayat ini menggetarkan, karena ia tidak menunjuk pada penyembahan berhala luar, tapi berhala dalam. Ketika engkau mengikuti hawa nafsu, engkau menjadikannya Tuhan. Dan awal dari semua itu adalah kelalaian, tidak hadirnya Allah dalam hati. Syekh Abdul Qadir berkata, orang yang lalai dari Allah, ia akan sibuk oleh selainnya, maka hatinya akan penuh dengan kesenangan semu dan kosong dari makna. Dunia menjadi kiblatnya, syahwat menjadi imamnya. Ia berjalan, bekerja, bahkan beribadah, namun semua demi tujuan duniawi, bukan demi Allah. Wahai jiwa yang rindu kebebasan sejati, lalai adalah akar dari keterikatan. Semakin engkau lalai, semakin kuat ikatan dunia. Engkau mencintai sesuatu, lalu takut kehilangan. Engkau memiliki sesuatu, lalu resah menjaga. Engkau terpikat sesuatu, lalu lelah mengejarnya. Begitulah dunia dan syahwat bekerja. Tapi jika engkau hadir dalam zikir, syahwat pun jinak. Dunia menjadi kendaraan, bukan tuan. Hati menjadi pemimpin, bukan hamba. Inilah kebebasan sejati, saat dunia ada di tangan, tapi tidak di hati. Wahai sahabat cahaya, jagalah hatimu dengan zikir yang hidup. Tanamkan muraqabah, rasa diawasi Allah di setiap napasmu. Sebab sekali engkau lengah, syahwat akan masuk melalui celah. Sekali engkau diam dalam kelalaian, dunia akan berbisik memikat. Maka hadirkan Allah dalam tatapanmu, dalam langkahmu, dalam setiap helaan napasmu. Jadikan dunia sebagai ladang amal, bukan istana khayal. Jadikan syahwat sebagai ujian, bukan arah tujuan. Ya Allah, jaga kami dari tipu daya syahwat dan gemerlap dunia. Jadikan zikir-Mu penjaga batin kami. Tuntun kami agar selalu hadir bersamamu, dan jangan Engkau biarkan kami diseret oleh nafsu yang menipu. Amin ya Rabbal Alamin. Lalai menghancurkan keikhlasan. Wahai sahabat yang menapaki jalan menujunya. Di antara permata paling berharga dalam kehidupan seorang hamba adalah keikhlasan. Ia adalah ruh dari setiap amal. Tanpanya, semua ibadah menjadi debu yang beterbangan, tak sampai ke langit, tak menyentuh ridha Tuhan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan kita dalam Futuh Al-Ghaib bahwa kelalaian adalah racun halus yang menghancurkan keikhlasan. Tidak langsung, tapi perlahan, diam-diam, tanpa terasa. Keikhlasan lahir dari kehadiran hati bersama Allah.
Ia tumbuh dari kesadaran bahwa semua dilakukan hanya karenanya. Tapi begitu hati lalai, niat mulai bergeser. Amal yang tadinya murni karena Allah mulai mencari pandangan makhluk. Doa yang dulu lirih dan tulus kini bersuara demi didengar. Sedekah yang dulu sunyi kini ingin disaksikan. Dan kita tak sadar karena lalai telah membius jiwa. Dengarlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, bagaimana bisa niat tetap murni jika hati tidak lagi hadir di hadapan Allah? Lalai adalah awal dari semua pergeseran itu. Dan Syekh Abdul Qadir berkata, ketika engkau lalai, maka engkau memberi ruang bagi riya, ujub dan sum'ah untuk tumbuh di taman amalmu. Wahai jiwa yang mencintai keikhlasan, sadarkah kita betapa halusnya syirik kecil itu menyusup? Bukan karena kita berniat buruk, tapi karena kita tidak lagi menata niat. Dan niat hanya bisa dijaga oleh hati yang sadar. Zikir yang hidup adalah penjaga keikhlasan. Sebab, siapa yang terus-menerus mengingat Allah, tak sempat ia teringat pada pujian manusia. Syekh Abdul Qadir menasihati, berhati-hatilah dengan amalmu. Jangan engkau lihat amalmu. Lihatlah kepada siapa engkau beramal. Dan itu tidak akan mungkin, kecuali jika engkau tidak lalai. Artinya, keikhlasan adalah buah dari zikir yang dalam, dari hati yang senantiasa hadir, dari ruh yang tak berpaling. Wahai pencari wajahnya, setiap kali engkau merasa bangga atas amalmu, tanyakan, di mana kehadiran hatimu saat itu? Apakah engkau sungguh menghadap Allah atau hanya berdiri dalam keramaian makhluk? Jangan biarkan lalai merusak benih yang telah engkau tanam. Siramilah ia dengan kehadiran. Rawatlah dengan zikir. Lindungilah dengan rasa takut dan harap hanya kepadanya. Maka perbaruilah niatmu setiap pagi dan setiap senja. Bisikkan pada hatimu, aku melakukan ini hanya karena engkau ya Rabb. Dan jika lalai datang menyusup, lawanlah dengan istighfar dan tangisan. Karena Allah mencintai hamba yang kembali. Wahai penempuh jalan yang sunyi, jangan biarkan amalmu menjadi bangunan indah tanpa fondasi. Jangan biarkan hatimu berlayar tanpa arah. Keikhlasan itu arahmu, dan zikir adalah kemudinya. Jika lalai memutuskannya, engkau akan terombang-ambing dalam pujian dan penilaian manusia. Dengarlah pula firman-Nya. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Ya Allah, sucikan niat kami, hidupkan hati kami dengan kehadiran-Mu. Jangan biarkan amal kami hancur karena lalai. Jadikan kami hamba-Mu yang ikhlas, yang hanya berharap wajah-Mu, dan yang selalu Engkau jaga dalam cahaya zikir. Amin ya Rabbal Alamin. Lalai menumpulkan hati dan akal. Wahai jiwa yang tengah mencari sinar petunjuk, ketahuilah, hati adalah cermin dan akal adalah lentera. Jika keduanya bening dan menyala, maka seorang hamba akan melihat kebenaran dengan jelas dan menapakinya dengan tegar. Tapi jika lalai datang menyelimuti hati, maka cermin itu berkarat, lentera itu redup, cahaya menjadi tumpul, dan petunjuk pun tampak samar. Inilah yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, bahwa kelalaian menumpulkan hati dan akal, menjadikan keduanya lemah, lamban, bahkan mati rasa terhadap kebenaran. Ketika hati kehilangan zikir, ia kehilangan sensitivitasnya. Ia tak lagi bergetar mendengar ayat-ayat Allah. Ia tak lagi tersentuh oleh nasihat. Ia mulai menganggap dosa sebagai hal biasa dan kewajiban sebagai beban. Akal pun mengikuti arah yang sama. Ia tak lagi jernih menimbang, tak lagi tajam membedakan, dan tak lagi kuat menolak bisikan syahwat. Dengarlah firman Allah. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka telah terkunci? Quran Surah Muhammad ayat 24. Renungkan, wahai pendengar yang budiman. Hati yang terkunci bukan hanya tidak mendengar, tapi tidak memahami,
Ia menolak cahaya karena tertutup kabut kelalaian. Dan ini bukan semata soal maksiat besar. Ini soal lupa. Lupa kepada Allah. Lupa kepada hari akhir. Lupa bahwa hidup ini bukan main-main. Syekh Abdul Qadir menyampaikan bahwa ketika hati tidak lagi ditempa oleh zikir dan muraqabah, maka akal pun kehilangan bimbingannya. Ia menjadi alat yang licik, bukan alat untuk mencari kebenaran. Ia digunakan untuk membenarkan hawa nafsu, bukan menolak kebatilan. Inilah bahayanya. Ketika akal tidak lagi bersumber dari hati yang hidup, ia menjadi alat dari ego. Wahai pencari kedalaman jiwa, pernahkah engkau merasa bahwa ilmu yang kau pelajari tak mengubahmu? Bahwa amal yang kau lakukan terasa hampa? Mungkin karena hatimu telah tumpul. Dan ketumpulannya bukan karena dosa besar, tapi karena lalai yang dibiarkan menumpuk. Setiap kelalaian menambahkan lapisan baru, hingga cahaya tak lagi tembus ke dalam. Syekh Abdul Qadir menegaskan, zikir adalah pisau yang mengikis karat hati. Ia adalah air yang menyegarkan akal. Maka jangan biarkan dirimu jauh dari zikir. Karena satu hari tanpa ingat Allah bisa membuat hatimu tak peka terhadap dosa. Dan ketika hati tak lagi peka, maka jalan menuju Allah pun tak lagi terlihat. Wahai sahabat yang merindukan kejernihan, bangkitkan kembali hati dan akalmu dengan zikir yang dalam. Hadirkan Allah dalam setiap detik kesadaranmu. Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tapi dengan dada. Renungkan ciptaannya dengan rasa, bukan sekadar logika. Maka engkau akan merasakan bahwa hatimu mulai mencair dan akalmu mulai tajam menembus hakikat. Ucapkan Allah dengan hadir. Bisikkan Ya Rob dengan rindu. Biarkan zikir itu mengetuk pintu hatimu, dan cahaya itu akan datang perlahan tapi pasti. Allah berfirman, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Quran Surah Al-Hasyr ayat 19. Ya Allah, lembutkan hati kami yang mulai mengeras, tajamkan akal kami yang mulai lelah, sucikan kami dari kelalaian, dan hidupkan kami dengan zikir dan tadabbur. Jadikan kami hamba yang jernih hati dan teguh pikiran, agar kami mampu menapaki jalan-Mu dengan cahaya yang tak padam. Amin ya Rabbal Alamin. Lalai menghijabi ma'rifah dan syuhud. Wahai ruh yang merindukan pandangan wajahnya. Ma'rifah bukanlah pengetahuan biasa, dan syuhud bukanlah bayangan semu. Ma'rifah adalah pengenalan batin terhadap Allah dengan cahaya keyakinan, sedangkan syuhud adalah penyaksian ruhani yang membuat hati tenggelam dalam kehadirannya. Namun, sebagaimana disingkapkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, kelalaian adalah hijab yang menghalangi keduanya. Seperti tirai tebal yang menggantung antara mata dan cahaya, lalai membuat seseorang tak lagi melihat hakikat. Ia mungkin membaca nama Allah, tapi tak menyaksikannya dalam ciptaan. Ia mungkin sholat, tapi tidak hadir dalam hadiratnya. Hatinya sibuk, bukan dengan makna, tapi dengan suara dunia yang tak kunjung diam. Dengarlah firman Allah, sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Wahai jiwa yang merindukan cahaya batin, lalai itu menebalkan karat, dan karat itu menutupi cahaya ma'rifah. Ia memadamkan lentera syuhud, maka hati tidak lagi tajam melihat kebenaran ilahi dalam segala sesuatu. Ia melihat bentuk, tapi lupa makna. Ia menyaksikan peristiwa, tapi gagal membaca pesan. Ia hidup, tapi tidak benar-benar hadir. Syekh Abdul Qadir mengungkapkan bahwa orang yang lalai tak akan bisa mencicipi dzauq, rasa batin dari dekatnya Allah. Ia seperti orang yang mengunyah tanpa rasa, berjalan tanpa arah. Karena lalai itu menghijabi hati dari kehadiran ilahi. Hati menjadi kering, bahkan terhadap getaran cinta yang biasanya menghidupkan jiwa. Wahai pencari syuhud, syuhud itu bukan mimpi. Ia adalah keadaan batin ketika engkau menyaksikan Allah dalam setiap gerak, diam dan kejadian. Tapi ketika lalai hadir, pandanganmu terbelah, fokusmu pecah, hati sibuk mengingat dunia, hingga lupa pada zat yang mengaturnya.
Lalu ma'rifah pun menjauh. Engkau tahu, tapi tidak kenal. Engkau mengucap, tapi tidak menyentuh. Syekh Abdul Qadir berkata, barang siapa yang ingin mengenal Allah, hendaklah ia menyingkirkan segala selainnya dari dalam hatinya. Dan itu mustahil jika engkau masih lalai. Sebab kelalaian adalah kehadiran dunia dalam hati, sedangkan ma'rifah adalah kehampaan dari selainnya. Wahai penempuh jalan cinta, zikir adalah jalan kembali. Ia menyingkap hijab sedikit demi sedikit. Ia melembutkan hati, menajamkan rasa, dan membuka mata batin. Maka hadirkan Allah dalam setiap helaan napas. Hadapkan wajahmu ke arahnya dalam diam, dalam gerak, dalam sepi, dalam tangis. Biarkan syuhud hadir, bukan sebagai bayangan, tapi sebagai kehadiran. Allah berfirman, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surah Qaf ayat 16. Namun, jika kelalaian terus menyelimuti, maka yang dekat pun terasa jauh. Yang hadir pun seolah menghilang. Bukan karena Allah tak ada, tapi karena kita menutup mata batin kita sendiri. Ya Allah, bukakan tirai kelalaian dari hati kami. Anugerahkan kami ma'rifah yang hidup dan syuhud yang menyinari. Jadikan setiap pandangan kami pengingat akan wajah-Mu, dan setiap denyut kami sebagai langkah menuju cahaya-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Jalan keluar dari kelalaian. Wahai jiwa yang terbangun dari kelam kelalaian, jika lalai adalah malam yang gelap, maka zikir adalah fajar yang menyingsing. Jika kelalaian adalah kabut yang menutupi jalan, maka kehadiran hati adalah angin lembut yang menyibaknya perlahan. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak hanya memperingatkan bahaya lalai, tetapi juga menuntun kita pada jalan pulang, jalan zikir yang hidup, taubat yang jujur, dan kehadiran yang khusyuk. Wahai yang resah karena jauh, jalan keluar dari kelalaian dimulai dari pengakuan bahwa kita telah lama tidak hadir, bahwa lisan sibuk tapi hati tertidur, bahwa ibadah dilakukan tanpa getar cinta. Dari pengakuan inilah tumbuh kesadaran, dan dari kesadaran muncullah rindu. Maka zikirilah Allah, tapi bukan sekadar lafaz, melainkan zikir yang menghujam dada, menghidupkan batin dan mengguncang jiwa. Ucapkan la ilaha illallah hingga hati merasa ringan, hingga dada terasa lapang, hingga ruhmu menangis dalam diam. Karena zikir inilah yang menyingkap tirai lalai dan membukakan jendela cahaya. Dengarlah firman-Nya, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran Surah Al-A'raf ayat 205. Taubat adalah keheningan yang dalam. Ia bukan sekadar ucapan astagfirullah, tapi tangisan yang keluar dari kesadaran bahwa selama ini kita hidup tanpa rasa hadir. Syekh Abdul Qadir menyebut taubat sebagai kebangkitan ruhani, titik balik dari tidur panjang jiwa. Karena setiap taubat yang tulus membuka jalan untuk kembali kepada keintiman dengan Allah. Muraqabah adalah penjagaan hati. Rasa bahwa Allah melihatmu, mengawasi setiap niat, menemani setiap langkah. Dengan muraqabah, engkau tak akan berani lalai, karena seolah-olah sedang duduk di hadapan Sang Kekasih. Ini adalah ilmu orang-orang khawas, tapi juga kunci bagi siapa saja yang ingin keluar dari gelapnya kelalaian. Wahai jiwa yang haus akan makna, ambillah waktu untuk diam. Diam bukan karena kosong, tapi karena ingin hadir. Lihat ke dalam dirimu, rasakan bahwa Allah dekat, dekat sekali, dan engkau hanya perlu membuka tabir hatimu dengan zikir, taubat, dan kehadiran. Sabda Nabi SAW, perbaruilah iman kalian. Para sahabat bertanya, bagaimana cara memperbarui iman kami, ya Rasulullah? Beliau menjawab, perbanyaklah mengucap la ilaha illallah. Hadis riwayat Ahmad. Maka perbanyaklah zikir yang hadir, bukan hanya yang ramai di lisan. Perbanyaklah taubat yang lembut, bukan hanya ritual yang dingin. Perbanyaklah kehadiran, karena kehadiran adalah kehidupan ruhani. Ya Allah, bangunkan kami dari tidur kelalaian, lembutkan hati kami yang membatu, hadirkan Engkau dalam kesadaran kami siang dan malam. Jadikan zikirmu penawar resah kami,
taubat kepadamu pelita jalan kami, dan syuhud akan wajahmu sebagai tujuan hidup kami. Amin ya Rabbal Alamin. Wahai jiwa yang mendengar, jika engkau telah menelusuri setiap titik dalam perjalanan ini, dari hijab hingga ma'rifah, dari keikhlasan yang retak hingga cahaya yang padam, maka ketahuilah bahwa lalai bukan sekadar lupa, tapi sebuah keterputusan dari sumber kehidupan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah menuntun kita melihat bahwa bahaya terbesar bukanlah dosa yang tampak, tapi hati yang tidak lagi hidup. Hati yang diam tapi tak berzikir, hati yang berjalan tapi tak menujunya. Namun, wahai sahabat, setiap malam yang kelam selalu menyimpan fajar, dan fajar itu adalah zikrullah yang sungguh-sungguh, zikir yang hadir, zikir yang jujur, zikir yang menghidupkan kembali ruh yang hampir padam. Mulailah hari ini dengan menyebutnya. Ucapkan la ilaha illallah dengan kesadaran baru. Bisikan astagfirullah dengan hati yang rindu pulang. Karena 1 detik yang hadir lebih berharga dari 1000 detik yang kosong. Wahai kekasih Allah yang tertidur, bangunlah, karena yang kau cari sedang menantimu. Yang kau rindukan lebih dekat dari urat lehermu, dan yang kau butuhkan hanyalah hadir sepenuh hati. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran Surah Al-A'raf ayat 205. Ya Allah, bangunkan kami dari tidur kelalaian, tanamkan dalam hati kami kehadiran yang tak putus, dan jadikan zikir-Mu sebagai pelabuhan damai kami, kini dan selamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian narasi tentang bahaya lalai dari mengingat Allah dalam kitab Futuh Al-Ghaib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.